Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luweh bejo, wong kang iling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Kita semua tentunya tidak asing lagi dengan tokoh nasional, pahlawan nasional. Siapa lagi kalau bukan Pangeran Diponegoro. Berikut ini adalah penampakan makam Pangeran Diponegoro. Ini kita lihat penampakannya. Ini berada di Makassar ini. Jadi makam Pangeran Diponegoro yang berada di sisi jalan Diponegoro dekat Pasar Sentral Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berjarak 17 km dari Bandara Sultan Hasanuddin. Di sisi makam beliau juga terdapat makam sang istri, Raden Ayu atau Ratu Ayu Ratnaningsih, yang setia mendampingi Pangeran Diponegoro selama meletusnya Perang Jawa melawan eksodus besar-besaran Belanda. Dan tercatat oleh tinta emas, Perang Sabil Diponegoro adalah perang terbesar sepanjang sejarah Nusantara hingga Belanda merugi 200 triliun plus 15.000 pasukan Belanda tewas oleh laskar Pangeran Diponegoro yang mengumandangkan perang tersebut sebagai Perang Sabil tahun 1825 sampai 1830. Hingga oleh tipu liciknya Belanda, Pangeran Diponegoro ditangkap. Jadi ceritanya Pangeran Diponegoro diajak berunding damai ceritanya itu. Lah pada saat berunding damai, seluruh senjata termasuk keris beliau itu dilucuti, tidak boleh dibawa masuk. Lah pada saat itulah Pangeran Diponegoro ditangkap. Dan setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, beliau diasingkan ke Makassar, tepatnya di Benteng Rotterdam, Makassar, hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya 1855. Ini luar biasa. Jadi Pangeran Diponegoro itu adalah sosok seorang yang pahlawan yang sangat luar biasa, alim, termasuk ulama ini. Makanya untuk membedakan antara ningrat, ya, ningrat bangsawan dengan ulama itu beda. Kalau orang Jawa dulu itu, kalau bangsawan itu nyengklit kerisnya itu, nah, itu di belakang, di punggung. Tapi kalau ulama itu di depan. Ini sebagai simbol. Jadi kalau ulama itu di depan, Pangeran Diponegoro itu makanya di depan, tidak di belakang. Tuanku Imam Bojol juga di depan. Itu menandakan bahwa ulama itu. Dan Perang Diponegoro ini luar biasa. Walaupun cuma 5 tahun ya, 1825 sampai 1830, 5 tahun. Ini Belanda rugi ratusan triliun ini. Dan pasukan Belanda ya, ini yang mati itu 15.000. Wah, ini bukan jumlah yang sedikit, ini jumlah yang besar kan. Dan taktik gerilya yang diterapkan Pangeran Diponegoro itu luar biasa. Yang terkenal dengan taktik tapal kuda yang pertama,
terus yang kedua Supit Urang. Jadi Belanda itu selama durasi 5 tahun itu tidak bisa tidur. Betul, tidak bisa tidur karena ketakutan. Mbok sewaktu-waktu diserang. Jadi kita bisa menarik kesimpulan betapa heroiknya Pangeran Diponegoro, betapa beraninya Pangeran Diponegoro. Jadi kalau hari ini ada cucu, ngakunya cucu Pangeran Diponegoro, tetapi pada saat makam nenek moyangnya itu dijadikan Ba'alawi, diam saja. Nah ini gimana ini? Kan dipertanyakan. Padahal Pangeran Diponegoro itu bisa membuat Belanda VOC itu tidak bisa tidur karena ketakutan. Padahal cuma 5 tahun perangnya. Ini luar biasa ini. Ini suatu sejarah kebanggaan Nusantara. Perang Diponegoro 1825-1830. Ini harus kita renungi bersama bahwa semangat hero untuk merdeka oleh mbah-mbah kita, contoh Pangeran Diponegoro, ini luar biasa. Ini harus kita berikan apresiasi. Terima kasih. Semoga NKRI tetap abadi, tetap aman, sentosa, dan NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.